Waalaikumsalam warahmatullahi mungkin agak melenceng sedikit Ustaz, tapi kan ini juga masalah ibadah Ustaz. Jadi banyak usaha-usaha untuk memecah belah umat. Di dalam hal ini secara sistemik atau sistematis bahwa tadi dijelaskan hal-hal rasisme itu dilarang oleh Rasulullah. Tapi mungkin banyak yang membuat perpecahan ini dari sistem-sistem lain, antara lain masalah menentukan masalah kiblat. Pada saat orang menentukan kiblat yang salah, maka apa yang terjadi? Banyak umat menghindar daripada masjid itu. Pertanyaan saya, berapa toleransi untuk menentukan titik koordinat mengarah kiblat itu? Nah, itu yang dibenarkan bagaimana? Mungkin itu. Lalu yang kedua Ustaz. Sebentar Pak, maaf satu dulu. Sebelum ada pertanyaan, sebelum diajukan pertanyaan, insya Allah Bapak silakan bertanya yang kedua setelah saya jawab ya, supaya tidak menumpuk. Saya berharap pertanyaan kita berkisar sesuai dengan tema, gitu kan. Kalau teman-teman punya pertanyaan di luar daripada tema, saya saran saya, insya Allah nanti dalam penutupan setelah pertanyaan saya akan jelaskan, tapi saya sampaikan dari sekarang lebih baik, karena memang saya lihat diperlukan. Saya bukan sedang mempromosikan diri, bukan, tapi Bapak Ibu bisa mengikuti ceramah saya di web di www.khalidbasalama.com atau di YouTube cukup banyak. Alhamdulillah sekarang sudah ada 300 ceramah judulnya, dan beragam macam kajian kitab, ada tablik akbar, ada segala macam. Dan sekarang teman-teman tim di Jakarta mengembangkan lagi, ada diangkat cukup banyak, tulisannya TJ, huruf besar semua, tanya jawab maksudnya, lalu Khalid Basalam. Apapun yang Bapak Ibu butuhkan dari masalah agama ini, kalau memang masih mengganjal, bisa diketik langsung permasalahannya. Ketik nama saya apa, permasalahannya apa, misalnya hukum sholat, sunnah, atau masalah haji, masalah rumah tangga, nanti akan keluar tuh semua tanya jawab. Karena kebanyakan tanya jawab ini sudah ditanyakan oleh umumnya kaum muslimin, dan saya berikan jawaban yang gamblang, gitu kan. Dalam majelis kita ini silakan bertanya, boleh, saya bukan menutup diri insya Allah, dan saya jawab sesuai dengan kadar ilmu saya. Tapi saya sarankan seperti tadi, bagaimana Anda bertanya sesuai dengan tema, dan kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal yang tidak sempat saya jawab di pertemuan ini, bisa kembali ke YouTube atau ke web saya, akan mendapatkan insya Allah jawaban-jawabannya, gitu kan. Baik, masalah banyaknya perselisihan terjadi di tengah umat Islam, terutama atau salah satunya berhubungan dengan masalah arah kiblat. Kalau Bapak tanya kepada saya berapa kira-kira tepat arahnya, memang saya bukan ahlinya di bidang itu. Tetapi teman-teman sekalian, di dalam Islam kita memang disuruh berpegang pada kebenaran, dan kebenaran yang ada di tangan Allah dan Rasulnya, gitu kan. Orang Islam akan selamat dari masalah perselisihan mereka ini kalau mereka mau kembali kepada wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Selalu kembali kepada rujukan tersebut. Kalau ada pendapat ulama yang berpegang pada wahyu ini, maka ada pendapat yang mengatakan, jadikan antara kamu dan api neraka seorang alim. Jadikan antara kamu dengan api neraka seorang alim. Maksudnya apa? Jangan melakukan perbuatan apapun kecuali memang referensinya kembali kepada seorang alim, ulama yang benar, yang punya dalil wahyu Al-Quran dan Sunnah yang dia sampaikan, gitu kan. Kalau masalah dari sisi lain, satu sisi kita harus berpegang pada kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Sisi yang lain teman-teman sekalian, tidak boleh kita fanatik terhadap pendapat yang salah. Kita harus bisa membuka diri untuk menerima. Kalau memang selama ini kita berpegang pada sebuah pendapat dan ternyata itu keliru, beberapa tahun kemudian kita temukan, oh ternyata ada dalil yang lebih kuat, ada pendapat yang lebih kuat, dan kita bisa baca, kita bisa diskusikan, maka bukan aib dalam Islam untuk berpindah pendapat gitu, berpindah kepada pendapat yang lebih benar. Sampai 4 imam mazhab yang terkenal, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, 4-empatnya sepakat mengatakan, hampir semua sama statementnya, semua yang sesuai dengan hadis adalah madhabku. Artinya kalau ada perkataan yang tidak sesuai dengan madhab, maka tinggalkanlah. Sampai Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, Abu Hanifah mengatakan, Malik mengatakan juga, kalau seandainya ada pendapatku yang bertolak belakang dengan dalil, maka tinggalkanlah, dahulukanlah dalil, gitu kan. Ini semua harus dipahami oleh setiap muslim, karena kita semua penuntut ilmu. Tidak ada muslim kecuali masuk dalam hadis Nabi SAW, talabul ilm fardhun ala kulli muslim.
Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Harus kita tuntut ilmu, kewajiban. Maka kita harus bisa mendahulukan mana dalil yang ada. Masalah kiblat misalnya tadi, kalau memang tidak terarah, memang kita tahu ini tidak terarah, dan kita jangan fanatik dengan pendapat kita. Coba tanyain, ada teman-teman kita lagi sholat ditegur, maaf ya tadi safnya kayaknya salah. Dan apa kita tanya? Memang yang benar seperti apa? Apa kamu punya ilmunya? Oh iya, karena ada hadis Nabi begini. Kita buka diri untuk itu. Dan kalau sampai dalil, ya kita terima, gitu kan? Mestinya begitu. Jangan fanatik. Ah enggak, ini sudah terlanjur musiknya ke arah sini, enggak boleh kita ubah. Kalau emang salah, harusnya kita bisa ikutin. Kita ikutin kebenaran, gitu kan? Jangan sampai kita fanatik dengan sesuatu yang salah. Kecuali memang kita tahu ini benar, kita sampaikan argumentasi kita. Karena begini, dalam ilmu agama teman-teman sekalian dianjurkan oleh para ulama agar setiap seorang muslim melakukan satu perbuatan benar atau salah, kalau sudah ditanya maka dijelaskan argumentasinya. Kenapa? Misal gini, Bapak sebentar pulang dari masjid ini, kemudian ditanya oleh tetangga, Pak dari mana Pak? Nggak salah, dalam Islam kita jawab, bahkan harus dijawab, saya dari masjid tadi. Tinggal kontrol supaya nggak ria, nggak usah ketakutan ria. Ria itu kan seperti syaitan sedang menawarkan opsi-opsinya. Kita lagi naik mobil, ada orang tawarin macam-macam produk, kita nggak buka jendela nggak bakal kena kok, kita nggak bakal beli. Dia tawarin itu perempuan, itu gini, tawarin khamr, tawarin. Kalau kita tolak, nggak akan bisa buat apa-apa syaitannya, gitu kan? Baik, kita tinggal mengatakan saya dari masjid, karena orang sudah bertanya. Kalau kita tidak mau jawab, maka tidak ada argumentasi yang dijelaskan, membuat orang jadi penasaran, akhirnya orang jadi nilai macam-macam. Sama dengan orang kalau berbuat salah. Kita salah nih, saya tidak sengaja misalnya pegang gelas ini, saya kesentuh jatuh, pecah gelasnya. Salah nih perbuatan. Tidak cukup dengan cara saya cuma mengangkat gelas itu saya bersihkan, tidak cukup. Harus saya jelaskan kepada pemilik gelas ini kenapa tadi terjadi, agar selesai pada saat itu, gitu ya. Ada orang banyak buat salah, dia nggak mau jelasin kenapa dia berbuat. Ini jadi kita jelasin, tadi maaf tangan saya kesentuh sehingga dia jatuh. Jadi jelas, gitu kan? Supaya jelas. Kalau ada orang teman-teman sekalian lewat di depan rumah kita tidak sengaja membuang air, gitu kan? Niatnya membuang air, tidak niat mengenakan orang, tapi ada orang pas lewat kena. Apa yang harus kita lakukan? Pertama minta maaf, gitu kan? Yang kedua tidak cukup, hilangkan bekas air itu. Kita harus mengatakan, jelaskan, gitu kan? Maaf tadi saya tidak sengaja, gitu. Siram tidak niat membuang air kepada Anda. Bisa nggak saya keringkan bajunya, saya gantiin baju lain, hilangkan bekasnya. Maka pastikan pada saat orang itu lewat di depan rumah lagi kita, kalau kita hilangkan, minta maaf, kita jelaskan kenapa kita lakukan, tidak sengaja, dan kita menggantikan, menghilangkan bekas yang kena pada dia. Maka setiap lewat depan rumah kita, dia akan bilang apa? Orang ini baik nih. Coba tadi kalau kita siram air, kemudian kita tidak sengaja kok, nggak usah minta maaf, tutup pintu langsung. Orang itu setiap lewat akan bilang apa? Ini orang ini jahat nih, gitu kan? Selalu pernah dulu saya lewat depan rumahnya walaupun 10 tahun yang lalu kena basah air, gitu. Dia nggak minta maaf. Jadi penjelasan argumentasi penting dalam Islam. Tapi dalam Islam disuruh memang berbicara sesuai dengan ilmunya. Kata Nabi SAW, kalau satu perkara dikembalikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Emang nggak boleh. Jadi kita jangan fanatik kepada sesuatu yang memang ada argumentasi datang kepadanya. Kalau jelas ada argumentasi, teman-teman sekalian, jangan fanatik. Yang lebih benar itu yang kita terima, gitu kan? Jangan berpegang pada prinsip yang salah. Ini maaf, saya tidak tahu ini pertanyaan disebabkan karena masjid yang mana, karena saya tidak tahu. Bukan tujuannya saya untuk menyinggung teman-teman, tapi kalau memang saya berbicara masalah global, kaidah dalam ilmu agama. Kalau seseorang berbuat salah dalam Islam, harus bisa meminta maaf dan menerima kebenaran. Orang yang benar harus menyampaikan, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan? Dan tidak boleh kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu menjatuhkan, menghina, atau fanatisme pada kesalahan. Kalau enggak kita akan terus salah, gitu kan? Sampai kapan? Pegangi teman-teman sekalian perkataan yang mulia dari Umar dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ini dua sahabat Nabi yang mulia, khulafaur rasyidin, dan ini antara mertua Nabi sama anak mantu Nabi, dan juga Umar bin Khattab anak mantunya Ali, gitu kan? Jadi mereka sangat dekat. Umar pernah mengatakan, saya akan terus berterima kasih pada siapapun muslim yang mengingatkan satu kesalahan saya, karena beliau ingin menjadi lebih baik terus, gitu kan? Ali radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan siap menjadi hamba, siap mengabdi pada orang yang mengingatkan kepada saya tentang satu kesalahan saya, atau mengajarkan kepada saya tentang satu kebaikan. Jadi mereka terus ingin memperbaiki diri mereka menjadi lebih baik. Banyak orang subhanallah
fanatisme buta pada sesuatu yang walaupun salah akhirnya membuat dia vakum dan akhirnya terjadi perpecahan, gitu kan? Akan hilang keraguan-raguan, akan hilang ketidaktahuan dengan ilmu. Kan? Ilmu datang ya sudah terima. Maaf, itu yang saya bisa jelasin, Pak. Baik, yang kedua silakan. Mungkin agak melenceng jauh, Ustaz. Saya lihat di Google itu ditayangkan foto-foto Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam ini validasinya yang saya tanyakan, Ustaz. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam tidak aib teman-teman sekalian kalau kita bilang tidak tahu. Kalau tidak tahu, Imam Malik rahimahullah pernah ditanya 57 pertanyaan. 57 pertanyaan, banyak sekali. Ada riwayat lain mengatakan 37 pertanyaan. Yang beliau jawab 17, sisanya nggak dijawab. Imam Malik seorang ulama besar, bahkan dalam ilmu hadis dianggap sanad emas, pasti sahih sanadnya. Kalau Imam Malik meriwayatkan dari Nafi ini bekas budaknya Abdullah bin Umar yang dibebaskan lalu Abdullah bin Umar, ini dianggap sanad emas. Imam Malik punya buku hadis namanya Muwatta. Ditanya oleh muridnya, beliau tidak jawab kecuali 17. Lalu muridnya tanya, wahai imam, anda imam, bagaimana caranya anda tidak jawab? Malah mayoritas pertanyaan tidak dijawab. Apa kata Imam Malik? Apa kau ingin nanti hari kiamat menjerumuskan saya ke dalam api neraka karena saya jawab kamu tanpa ilmu? Nah, boleh. Harusnya kita jawab punya ilmu. Dan bukan aib mengatakan saya tidak tahu, gitu kan? Mesti begitu ya. Nah teman-teman di sini ambil pelajaran dari kaidah ini. Kalau kita tidak tahu, jangan mengarang-arang. Karena banyak umat Islam ini suka ngarang-ngarang. Apalagi maaf di Indonesia kita ahlinya membumbu-bumbui, gitu kan? Ini bumbu Indonesia ahlinya luar biasa, bumbunya banyak. Islam datang teman-teman sekalian jelas, tidak ada perubahan dari zaman Nabi SAW, jelas mana halal, mana haram. Kata Nabi, yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar, syubhat. Kata Nabi SAW apa? Ini peringatannya. Kata Nabi SAW, siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang jerumuskan dirinya pada hal yang samar-samar, boleh atau enggak ya, dia nyelamatkan, ditinggalin sama dia, maka dia telah selamatkan dirinya dan agamanya. Siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang samar-samar, dia telah menjerumuskan dirinya pada hal yang haram. Berarti samar-samar tinggalin, enggak jelas jangan dilakukan. Memang harus ditinggalkan. Kalau tidak ragu sampai datang ilmu baru kita kerjakan, tidak boleh. Itu kan harus jelas di sini. Kata Nabi SAW seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke ladang yang luas, tapi rumputnya lebih tinggi dari dombanya. Dia nggak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Syubhat pun disuruh tinggalkan. Harus sesuatu yang jelas baru kita kerjakan. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya ingatkan, untuk apa kita melukis-lukis orang saleh? Untuk apa kita menggambar Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Dalam Islam kita tidak butuh gambarnya, kita butuh ilmunya. Ilmunya yang kita butuhin, gitu kan? Dari mana anda bisa mengetahui wajahnya seperti ini? Zaman dulu tidak ada itu, gitu kan? Tapi kalau anda menganggap itu adalah sesuatu yang mesti, minimal kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Orang yang paling berat siksanya hari kiamat adalah para pelukis. Ini nggak boleh ngelukis nih, melukis yang bernyawa ya, manusia, ya, ada jin, ya, ada hewan-hewan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, pemandangan, itu semua masih dibolehkan oleh para ulama. Tapi dalam hadis ini dikatakan orang paling berat siksanya hari kiamat orang-orang yang musawwirun. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah adalah ulama besar yang mesti kita junjung tinggi adalah ilmunya. Ambil dan terapkan. Dan mereka pun berharap kita mengambil ilmunya, bukan gambar wajah mereka. Karena ini teman-teman sekalian, subhanallah, kita ambil riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, awal kesesatan manusia terjadi, setelah Nuh alaihissalam meninggal. Kan Nabi Nuh alaihissalam dulunya kaumnya menyembah berhala ya. Kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi di muka bumi ini kecuali orang beriman saja. Semua yang kafir sudah habis. Terjadi kiamat kecil pada saat itu. Yang di kapal Nabi Nuh menyebarlah. Setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal, datang generasi pertama, generasi kedua, akhirnya mereka kembali sembah berhala. Dari mana ceritanya? Kata Nabi SAW dalam panjang hadis Bukhari, datang iblis menjelma jadi manusia, lalu berkata kepada keturunan Nuh dan orang-orang saleh ini, generasi keduanya nih didatangin,
Mereka sambil berkata, wahai kaum, ya, tidakkah kalian ingin mengenang orang-orang soleh ini, Nuh dan sahabat-sahabatnya? Kata mereka, tentu saja mau. Kami sudah menerapkan ilmu-ilmunya. Maka iblis mengatakan, lebih baik lagi supaya kalian tidak lupa wajahnya, kalian lukis tuh. Lukis tuh Nabi Nuh, Nabi teman-temannya, supaya kalian tidak lupa. Jangan disembah. Kata syaitan itu, jangan disembah. Cukup taruh di tempat-tempat, ya, pintu masuk tempat ibadah kalian, kayak masjid misalnya. Cuma dipajang di situ. Nggak usah buat apa-apa. Gambarnya nih, nggak disembah nih, nggak diapa-apain. Lihat apa reaksi setelah itu. Kata Nabi SAW, berjalanlah waktu. Mereka menjalankan, oh iya benar ya, cuma lihat mukanya, oh ini Nuh. Jadi kita lihat jadi ingat, jadi soleh juga kita kembali gitu kan. Berjalan setelah itu generasi itu habis. Kata Nabi SAW, setelah mati generasi itu, datang generasi setelahnya. Dan selalu kalau generasi yang baru datang biasanya lebih lemah dari generasi sebelumnya, gitu kan. Generasi yang datang setelahnya ini didatangi lagi oleh syaitan. Syaitan mengatakan, orang-orang tua kalian tidak meletakkan gambar-gambar dan patung-patung di depan itu kecuali karena mereka jadikan perantara antara mereka orang-orang soleh dengan Allah. Siapa kalian? Ibadah kalian sebatas apa? Ini orang-orang soleh, jadikan mereka perantara, walaupun cuma patungnya. Diikutin oleh masyarakat. Mulailah minta-minta kepada patung tapi beriman kepada Allah. Dan ini yang Allah cap dengan orang musyrik. Orang-orang Mekah, teman-teman sekalian, orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah dulu, mereka tahu ada Tuhan namanya Allah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yakunna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu, ya, siapa yang ciptakan langit dan bumi, mengurusnya, mengawasinya, gitu kan, mengatur terbitnya matahari dan terbitnya bulan di malam hari. Siapa yang urus itu? Mereka mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Orang-orang Quraisy jawab itu. Lalu ditanya, kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Kalau gitu, ini kan patung kalian buat sendiri. Untuk apa? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara sama Allah saja. Karena ini dianggap baik, orang-orang soleh, ya sudah kita jadikan perantara. Gara-gara itu Allah cap mereka sebagai orang musyrik. Dan Abu Jahal, Abu Lahab yang beriman pada Allah, tahu Allah, rububiyahnya Allah diyakini, ketuhanannya Allah, tapi menyembah berhala masuk neraka, gitu ya. Tidak dibolehkan. Jadi beranjak biasa dari gambar, teman-teman sekalian. Banyak orang kena fitnah gara-gara gambar. Banyak orang kena sihir gara-gara gambar. Foto disebarin sana sini. Dukun-dukun yang paling pertama digunakan adalah minta fotonya. Disihir dari situ. Gambar bermula dari semuanya. Hati-hati teman-teman sekalian. Maka Allahu alam, saran saya lebih baik, kalaupun itu syubhat tadi, kalau kita tidak katakan itu haram misalnya, syubhat, maka lebih baik ditinggalkan, lebih aman. Dan setiap teman-teman punya hal yang mendekati haram atau haram, tanya begini, kalau saya tidak lakukan kenapa? Nggak ada apa-apa itu, gitu kan? Coba tanya, setiap kali ada tantangan untuk berzina, kalau saya tidak berzina kenapa? Tangan saya nggak putus kok, mata saya nggak buta, nggak ada masalah. Nggak ada sesuatu masalah. Kalau saya tidak menggambar imam-imam ini kenapa? Apa memang kalau kita tidak gambar nggak bisa ikutin ajarannya? Bisa, gitu kan? Tapi ada dalil-dalil yang mengajak kita untuk meninggalkannya. Maka lebih baik kita meninggalkannya. Begitu Pak ya? Baik. Masih perlu ada pertanyaan lagi? Sesuai dengan tema ya. Ini terakhir. Baik. Mungkin maaf Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan pertanyaan yang terakhir ini ya. Salah seorang klien saya bekerja di perusahaan minyak Amerika yang sekarang turut andil dalam menzalimi Irak. Apakah halal pendapatan yang didapat dari klien ini? Klien saya tidak mau menggunakan jasa dari yang dari yang lain karena sudah cocok dengan pelayanan saya. Jadi gini, menilai seseorang itu jangan secara substansial. Maksudnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kita ambil dari seorang muslim, nanti kita pindah ke orang non muslim ya. Seorang muslim, tetangga kita muslim ya, atau baik dari suku mana, dari bahasa mana, kalau ada sesuatu yang salah dari saudara kita muslim teman-teman sekalian, maka yang kita diperintahkan dalam agama perbaikin apanya? Kesalahannya. Dan tidak boleh dengan kesalahan satu itu kita pukul rata semuanya, kecuali murtad, ya, musyrik, ini lain.
Karena memang Allah menjadikan kafir ini murtad dari agama dan musyrik, menyembah-nyembah berhala, ya, menyembah-nyembah orang mati, ini bisa keluar dari agama Islam. Tapi kalau selain daripada itu, maka kita harus mengetahui tidak boleh menarik satu masalah ke seluruh masalah yang lain. Misal gini, saya kasih contoh, ini sering saya sampaikan di pengajian saya di Jakarta, agar jangan mudah memvonis orang semuanya salah, memvonis orang sembarangan kafir, memvonis orang semua harus diboikot. Teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menilai seorang wanita muslimah pada saat dia tidak pakai jilbab di luar masjid sana, berdosa dengan tidak pakai jilbabnya. Tapi pada saat azan dikumandangkan, muslimah ini masuk ke dalam masjid bawa mukennah, dia pakai tutup auratnya rapat, yang kelihatan cuma wajahnya, syarat sholat dipenuhi semua. Sahkah sholatnya? Sah. Allah tidak ikutkan antara sholatnya dengan terbuka aurat di luar sana. Bayangkan kalau Allah pertemukan antara syarat sah sholat harus 24 jam pakai jilbab di luar, itu luar biasa beratnya. Allah SWT tidak pertemukan antara zina seseorang dengan diterima sholatnya, mabuk seseorang lagi buat dosa khamar dengan dia kalau sholat tidak mabuk lalu dia ikuti syarat, tidak sah sholatnya. Allah nggak pertemukan itu. Maksudnya apa? Ambil sebuah kaidah, sorotin substansial kesalahan dan dukung sesuatu yang baik. Kalau saudara kita muslim buat salah, maka sorotin kesalahannya itu saja, sudah cukup, nggak usah di kemana-mana nih, gitu kan. Ada orang tidak, subhanallah, sedikit saja kesalahan muslim ini, misal lupa salam, misal apa saja, tidak sempat datang jenguk orang sakit, udah langsung divonis semua orang ini tidak benar. Ini salah teman-teman sekalian. Akhirnya perpecahan umat terjadi. Enggak, semua yang salah kita sorotin kesalahannya, gitu kan. Pendapatan juga sama. Tarik dalam pendapatan, seorang muslim menghadiahkan kepada kita minuman atau makanan. Lalu kita, ini pendapatannya, dia punya pendapatan dari riba, tapi dia juga punya pendapatan dari warisan, hal yang halal, gitu kan? Ada modalnya halal. Maka bagaimana? Apakah boleh saya makan makanan ini? Kata ulama, kalau masih bercampur antara halal sama haram dan ada pendapatan halal dia, apalagi halal itu mendominasi, maka halal makanan itu. Selama makanan itu halal, gitu kan? Tapi kalau haram yang mendominasi, maka lebih baik ditinggalkan, jangan, gitu kan? Seperti itulah. Dan ini khusus pendapatan berlaku pada orang non muslim. Bolehkah kita bekerja sama non muslim? Boleh. Bapak ibu sekalian, saya sedang menjelaskan tadi hidup mulia dengan Islam, bukan saya ajak anda benci orang non muslim. Jangan difahamin itu. Karena orang-orang non muslim sama manusia seperti kita, yang sedang kita benci keyakinannya, bukan fisiknya. Ini penting nih. Banyak orang tua pada saat anaknya pecahin gelas dicubit pahanya sampai biru. Ini salah. Bukan pahanya yang buat salah. Kenapa dicubit? Gitu kan? Perilakunya yang salah. Nasihatin di perilaku itu supaya dia tidak pecahin gelas lagi. Orang non muslim yang sedang kita sorotin keyakinannya. Kalau dia sudah syahadat, saudara kita. Tapi kalau kita benci fisiknya, teman-teman sekalian, lain. Walaupun dia sudah masuk Islam, kita akan ingat, oh dulu dia pernah perangin Islam. Nggak bisa. Umar bin Khattab itu dulu di Mekah sebelum masuk Islam, orang yang paling keras menyiksa kaum muslimin. Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, beliau ceritakan tentang dirinya, beliau kalau keluar pagi datangin teman-temannya. Abu Jahal itu teman dekatnya Umar bin Khattab, sahabat dekat. Jadi kalau lagi nyiksa budaknya Abu Jahal, Umar bin Khattab datang bantu nyiksa. Orang Islam di sini sama dia. Umar bin Khattab pemabuk keras sebelum masuk Islam, tapi setelah masuk Islam ditinggalkan semua. Apakah Islam menilai masa lalunya Umar? Sama sekali tidak. Bagi kita tidak boleh benci fisik seseorang, gitu kan? Dalam Islam kalau terjadi peperangan pun, maka kata Nabi SAW, jangan perangi wanita, jangan bunuh wanita, orang tua, orang menyerah. Walaupun tadinya dia jahat, dia menyerah, nggak boleh lagi ditawan. Ya, anak-anak nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh bunuh. Tidak boleh rusak tumbuh-tumbuhan, gitu kan? Jadi kita diingatkan di sini, ada cara dalam Islam, tidak boleh sembarangan. Sama halnya dalam pendapatan, teman-teman. Kita boleh bertetangga sama non-muslim. Kita boleh berbakti, malah dianjurkan kepada orang tua kita non-muslim. Kita boleh ya berbuat baik dengan semua orang-orang kafir zimmi namanya. Zimmi ini orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, di bawah naungan pemerintah Islam. Kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti orang zimmi, kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Gak boleh.
tetangga non muslim main sembarangan bakar, main sembarangan bunuh, ini nggak boleh. Kita harus tahu bermuamalah dengan mereka, dakwahin mereka. Yang boleh kafir harbi, orang kafir masuk di kancah peperangan berperang, itu lain, gitu kan? Atau mencoreng agama Islam, itu lain. Itu sudah mencoreng berhubungan dengan masalah agama Allah. Maka kita di sini saatnya berperang mempertahankan agama. Itu pun tidak boleh, tidak ada mutilasi dalam Islam. Kata Nabi SAW, kalau kalian membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Sudah ditusuk, mati, selesai. Gak ada potong kuping, potong tangan, gak ada dalam Islam. Gitu kan? Gak ada, selesai. Memang sudah begitu dalam Islam. Semua punya adab dan tata krama. Ini panjang lebar saya jelaskan karena saya ingin bukan cuma sekedar menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Saya ingin menitipkan pesan-pesan Islam yang mulia. Islam ini sangat mulia, sempurna, agama yang memang diterima, gak ada agama lain. Inna dina adalah Islam, ini agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau non muslim ini punya andil dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang salah, dia punya pendapatan, kita ragu ini halal atau tidak ya, atau dia punya andil dalam mengganggu kaum muslimin di sebuah tempat. Kalau memang betul-betul kita pastikan dia mengganggu, gitu kan, maka kita boleh memberhentikan. Dan kita sebaiknya membahasakan, maaf, dan jangan malu membahasakan, saya seorang muslim, Anda punya andil pada saat Anda negara ini menyerang kaum muslimin dan saya terganggu dengan itu, maka saya mungkin tidak bisa melanjutkan kerjasama, misal, gitu kan, bisa saya kita bahasakan, atau kita berikan syarat kepada dia. Saya pernah meeting sama beberapa orang non muslim di Jakarta, di restoran yang saya buka, restoran Timur Tengah. Saya meeting dan ini miliaran penawaran bisnisnya. Begitu azan saya bilang, maaf, ini azan, kami orang Islam harus sholat. Saya pamit, berdiri langsung pergi sholat. Malah subhanallah mereka hormatin kita tuh, ambil keputusan begitu. Begitu saya balik mereka nunggu, bahkan bertanya-tanya tentang Islam, gitu kan. Dari 50% bicara masalah bisnis, 50%-nya bicara masalah agama Islam akhirnya. Jadi kita harus tunjukkan kemuliaan memang. Boleh, malah itu bagian daripada jihad kita. Kalau emang kita tahu orang ini punya andil, melakukan perbuatan-perbuatan yang salah terhadap Islam, kita hubungkan dengan pekerjaan boleh. Itu kan karena memang ingkar mungkar, kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran dia boleh memperbaiki dengan tangannya, lisannya atau hatinya. Dan ini selama iman kalau hati. Maksudnya dengan tangan, kata ulama, adalah power, kekuatan. Misal gini, orang tua kepada anak, dia punya hak, dia berikan uang, anaknya salah gunakan beli khamar, dia boleh menahannya. Seorang pimpinan perusahaan kepada pegawainya, salat, azan harus salat, berhenti, yang tidak saya keluarkan. Power kita gunakan, sebagaimana banyak orang-orang non muslim memaksa muslim dan muslimah untuk tidak sholat. Di tempat saya di restoran di Jakarta, alhamdulillah saya punya sekitar 17 sampai 18 orang pegawai. Itu saya wajibkan azan sholat 10 menit sebelum azan tidak boleh terima orderan. Yang sudah order silakan, ini enggak tutup, sampaikan kepada orang yang datang, maaf, sholat, kami mau sholat dulu, mau nunggu silakan, enggak nunggu biarin dia pergi, enggak apa-apa, kita enggak butuh duitnya gitu. Dan Senin Kamis wajib ikut tahfidz Quran. 2 tahun target saya pegawai harus hafal Quran. Banyak orang yang datang kerja gara-gara mau hafal Quran saja, gitu kan. Tapi nggak masalah, bagi saya nggak masalah. Dan saya tidak butuhkan ijazahnya, nggak usah harus spesialis tahu kuliner, nggak usah. Yang penting muslim jujur, mau sholat silakan. Sudah ikut pengajian silakan datang. Syaratnya orang ikut pengajian supaya sudah tahu ilmu, gitu kan. Saya nggak capek lagi nyuruh sholat, ini nggak boleh merokok, udah aman semua, alhamdulillah. Di restoran selalu di TV diputar ceramah-ceramah terus. Konsumen pun yang datang dengar ceramah. Akhirnya orang-orang yang datang juga orang baik-baik semua, nggak ada yang ugal-ugalan datang ke tempat saya, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa ingkar mungkar dengan power, gitu kan? Dengan kekuatan. Kalau Anda anggap klien Anda ini bisa dengan power itu akhirnya membuat dia jadi baik, maka bagus, gitu kan? Artinya Anda boleh bergerak di bidang sosial yang Anda mau. Mungkin dia mau urus agamanya dia silakan, tapi jangan sampai mengganggu agama saya, gitu kan? Lebih baik kita bahasakan, tidak ada masalah, karena itu prinsip dasar agama. Tapi kalau seandainya ini cuma sekedar mungkin informasi, atau dia punya andil, ada kerabatnya atau temannya yang dia bantu di sana, yang kebetulan juga ya ada di sana hidup, itu lain, gitu kan. Seperti ada beberapa sahabat sempat membantu teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya di Mekah, gitu kan. Setelah hijrah Nabi SAW, Nabi nggak larang. Umar bin Khattab pernah menghadiahkan baju kepada adiknya yang masih dalam keadaan kafir di Mekah. Karena beliau dapat baju itu ternyata terbukti dari sutra, dan beliau tahu tidak boleh laki-laki pakai sutra. Maka beliau tanya, ya Rasulullah bagaimana nih? Kata Nabi, jangan kau pakai, ini cuma halal bagi orang non muslim. Maka Umar bin Khattab mengiring ke Mekah, kasih adik kandungnya yang masih dalam keadaan kafir untuk memakainya, gitu kan. Jadi boleh kita bermuamalah, boleh membantu, tapi pada batas-batas tidak mencoreng agama. Kalau mencoreng agama jangan, harus punya prinsip.
Ini nggak boleh, haram dalam agama. Dan tidak usah takut dengan rezeki, teman-teman sekalian. Allah pemberi rezeki, bukan orang-orang ini. Tidak jadi pun batal dengan dia, insya Allah Allah datangkan penggantinya. Allahu a'lam. Baik, mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan, sebelum berdoa Bapak Ibu sekalian, saya punya yayasan sosial yang bergerak di beberapa kegiatan sosial, dan saya menyampaikan ini bukan untuk mengumpulkan bantuan, tapi ingin menyampaikan. Mungkin Bapak Ibu bisa ambil idenya, Bapak Ibu kembangkan sendiri idenya, atau mau partisipasi dengan yayasan saya juga silahkan. Saya sering berbagi, kalau di YouTube Anda dengar, sering saya bawain buku-buku, saya tunjukkan, saya sering tunjukkan program-program sosial yang ada supaya bisa nyebar, gitu kan? Tujuannya untuk itu. Khusus program masjid, maka yayasan saya punya program untuk membangun masjid dari nol sampai terbangun, dan ini biayanya sekitar 3,5 juta per meter persegi. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu mau bangun masjid untuk orang tua saya 100 meter, tinggal kali 3,5 juta kali sekian, gitu kan. Lokasi nanti akan dicarikan tanah wakaf atau yang semisalnya. Ada renovasi masjid, ada perbuatan tempat uduk dan tempat-tempat sholat, tempat uduk, kamar mandi, WC, ini semua juga dibuat. Kemudian juga ada penyiapan AC buat masjid-masjid, karena sekarang sudah cukup banyak masjid dan kebanyakan jemaah membutuhkan pendingin supaya mereka lebih nyaman. Ada dispenser buat masjid, karena saya temukan di Saudi itu sudah biasa. Di masjid itu, di pinggir masjid pasti ada dispenser, semua jemaah boleh minum. Dan ini bukan untuk pengurusnya saja, karena pengurus biasa sudah ada di depan. Maka ini untuk orang yang datang, gitu kan. Karena di sana sudah biasa orang minum air dingin, air panas, sudah biasa. Maka saya punya program itu di yayasan, dan ini dispenser tergantung harganya. Anda boleh beli, boleh kasih masjid di dekat tempat Anda. Alhamdulillah kami sebarin kemarin di Jakarta cukup banyak, gitu kan? Cukup banyak masjid-masjid yang sudah dapat bantuan seperti ini. Kemudian untuk program dai juga di yayasan saya ngadakan motor untuk para dai. Jadi banyak adik-adik kelas saya yang saya temukan, masya Allah, ada saya temukan adik kelas saya satu. Saya tahu betul dia pakar dalam ilmu sejarah, gitu kan? Adik kelas saya. Maka waktu saya ketemu di Jakarta di pengajian, pas saya mau keluar, saya juga kebetulan pakai motor, dia juga pakai motor. Karena biasanya kalau macet tidak mungkin pakai mobil kalau di Jakarta, maka pakai motor jalan. Subhanallah, saya lihat motornya dia sampai diikat-ikat dengan tali tuh. Padahal orang ini satu hari motoriknya luar biasa kemana-mana nih, gitu kan. Terus saya tanya, akhi, antum kendaraan cuma ini? Dia sambil malu mengatakan, iya, cuma ini aja Ustaz. Baiklah. Terus saya buatin program, Bapak Ibu sekalian, saya mau buat program motor buat dai. Kita siapin motor, waktu itu sekitar 16 juta rupiah harganya. Kemudian kita keluarkan di Jakarta ya. Kemudian sekarang sudah kami tingkatkan ke 23,5 juta, karena memang yang mau dikeluarin merek tertentu yang agak besar, yang metik, yang lebih mudah. Saya tidak sebutin, nanti dianggap promosi nanti. Yang jelas saya belikan, kita alhamdulillah keluarkan, dan sekarang tidak kurang dari 30 motor sudah keluar, dan sudah kita bagikan kepada dai-dai. Dan saya bilang kepada Bapak Ibu sekalian, motivasi. Mungkin di sini juga bisa terjadi, atau mungkin Anda dari Jawa, dari Sumatera, ada dai-dai yang Anda kenal sana, lakukan. Tidak harus ikut dengan yayasan saya. Coba kembangkan itu. Karena saya bilang, kalau saya pribadi di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, kalau saya ceramah sehari bisa 3 sampai 4 jadwal. Dalam 3-4 jadwal itu 4 pertemuan ini atau 3 pertemuan bisa saya sebutkan 50 hadis, mungkin 40 kisah, banyak pelajaran. Kalau Bapak Ibu tahu nilainya, pahalanya itu, Bapak Ibu akan bayar ratusan juta tuh untuk dapat pahalanya. Bagaimana seorang dai yang kita beliin motor, dia pakai setiap hari 3 tahun aja deh, motor tuh dipakai, berapa banyak pahala yang kita dapatkan, gitu kan? Banyak orang tidak berpikir ke situ. Kalau bisa dikembangkan, bisa berikan hadiah mobil, alhamdulillah. Ada program mobil, ada program rumah buat dai. Dan memang di Saudi saya lihat pelajaran luar biasa. Para ulama itu sudah tidak sibuk lagi kerja, udah nggak sibuk kerja. Memang dikeroyokin oleh jemaahnya. Ada yang bayarin listriknya, ada yang siapin mobilnya, ada yang siapin sembakonya. Jadi dia cuma tahu datang ngajar. Sekarang ini kesian para dai-dai, ilmunya banyak tapi nggak bisa ngajar, karena harus pikirin buka tokonya, harus pikirin dagang ini, harus ngadapin dagih utang. Jadi bertumpuk antara pekerjaan bapak-bapak di sini ditambah lagi dengan pekerjaan dakwanya. Akhirnya jemaahnya bilang, Ustaz kok diundang nggak bisa? Gimana cara bagi waktunya? Itu kan? Coba kemas mereka. Karena kata Nabi SAW, al ulama warahatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi kalau kita berbuat baik pada para ulama dan para dai, sama berbuat itu berbuat baik kepada penerusnya Nabi, gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat baik. Juga ada pengadaan sembako buat para dai. Jadi setiap bulannya sekitar 2 jutaan kalau nggak salah kami keluarkan di yayasan itu untuk kebutuhan dia dengan keluarganya, gitu kan. Ada 2 sampai 2-3 juta dan seterusnya. Kemudian juga ada program sosial umumnya seperti penggalian sumur. Kalau yang kami lakukan itu di Jawa Tengah sama Sulawesi Tengah itu sekitar 4,5 juta satu sumur, gitu kan.
Dan kami pernah dapatkan di daerah Sulawesi Tenggara, di daerah Kendari dan di pedalamannya, itu ada satu kampung 100 kakak semuanya muslim. Ini luar biasa, betul-betul menyentuh saya pada saat itu. Sekretaris yayasan saya dari Makassar berangkat ke sana, ditemukan ada 100 kakak muslim, di sana ada kampung muslim, ada masjid, tidak ada air. Gak ada air. Airnya itu 3 km naik gunung, di atas ada mata air. Jadi setiap mau mandi, mau wudhu, mau masak, dan tidak ada sungai di sana, harus ke gunung itu. Maka mata air ini teman-teman sekalian kita blok, buatin ya semen, di blok mata air tersebut dirapikan sedemikian rupa, dibuatin, dipasangin pipa 3 km dari atas sampai ke masjidnya saja. Ini biayanya mungkin sekitar 6,5 juta kemarin tuh. Kemudian air itu tersalurkan. Semenjak ada air tersebut, masyarakat tidak perlu jalan lagi 3 km. 100 kakak muslim bisa hidup gara-gara 6,5 juta. Berapa banyak pahala yang kita dapat. Orang wudhu, orang sholat, orang masak. Ini luar biasa. Coba di Jawa Tengah kemarin saya masuk ke beberapa teman-teman. Saya tidak katakan murid saya. Teman-teman yang memang pernah saya bina. Kemudian mereka saya tanya kan, ada nggak butuh sumur daerah sana, butuh sumur ustad, begini diberikan. Dan nanti ada laporan, kami buat laporan di foto, wilayahnya mana, sumurnya bagaimana, dan seterusnya. Ada kegiatan-kegiatan sosial yang lain juga tentunya, seperti misalnya selain penggalian sumur, ada juga pembiayaan untuk para janda, ya kan, yang mereka memang punya anak. Kemarin ada satu orang janda ibu ini setiap bulan akhirnya dibantu oleh yayasan, kami bantu, tidak besar sebenarnya, cuma bantunya 500.000 per bulan dikasih untuk kebutuhan dia sama anak-anaknya. Satu waktu ibu ini bilang sama saya, Ustadz, daripada dibantu terus setiap bulan, lebih baik Ustadz modalin aja. Baik, gimana maksudnya Bu dimodalin? Ibu bisa apa? Dia bilang saya bisa buat nasi uduk dan saya bisa jual. Berapa modalnya Bu? 500.000 modalnya, tapi butuh gerobak. Baik, gerobaknya saya suruh orang yayasan, teman-teman yayasan di Jakarta, coba cari buat gerobak. Dapatlah biaya gerobak 2,5 juta. Maka waktu itu kami kasih 2,5 juta buatin gerobak, modalin 500.000, ibu tuh nggak pernah minta sampai sekarang. Akhirnya jandanya jadi hidup, dan kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalah kamujahid fisabilillah. Orang yang membiayai janda-janda sama dengan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kegiatan sosial seperti ini bisa kita lakukan. Bapak Ibu bisa ambil modal idenya, bisa juga partisipasi. Kemudian juga kita ada alokasi zakat mal, ada alokasi bunga bank. Nah, bunga bank ribawi ini fatwa ulama sekarang mengeluarkan, dikatakan boleh ditarik dan dianjurkan tidak dibiarkan di bank-bank konvensional kalau dikhawatirkan dipakai untuk kegiatan agama lain. Misal dibiarkan akhirnya dipakai bangun gereja dan seterusnya, maka boleh diambil tapi untuk kegiatan sosial. Misal perbaikan jalan, got, gitu kan, fasilitas umum, gitu kan. Bukan untuk diambil pribadi, tapi ini fasilitas umum, ini dibolehkan. Dan Anda boleh ketik di Google, ada hukum menggunakan bunga bank untuk kegiatan sosial. Makanya di yayasan saya gunakan itu. Dan kemarin ada seorang bapak yang datang ke saya, dia bilang, Ustadz, saya punya bunga bank, saya sudah dengar nih Ustadz ceramah dan riba nggak bisa, saya ingin alokasikan. Saya pikir bapak ini mau bawa uang 10 juta, 20 juta gitu. Terus saya bilang, baik Pak, kalau bapak mau silakan, saya alokasikan di yayasan. Cukup banyak ini, perbaikan jalan, got-got gitu kan, WC umum, fasilitas umum, bukan jembatan, banyak yang bisa kita lakukan gitu kan. Di kampung-kampung banyak butuh jalan. Terus saya tanya, Pak, memang bapak bunga banknya berapa? Dia bilang 1 miliar Ustadz. Bunga banknya 1 miliar ini berapa uangnya gitu. Baik, kalau bapak mau silakan, bapak boleh cari lokasi lain dimanapun, tapi kalau bapak mau silakan. Ada tanah di daerah Makassar waktu itu yang memang mesti diperbaikin, digarap gitu kan, untuk kebutuhan kaum muslimin umum, fasilitas umum. Kalau Anda mau silakan, saya kasih nomor telepon teman-teman pengurus, silakan berhubungan langsung gitu. Jadi ini contohnya, cukup banyak jalan-jalan sosial yang bisa dilakukan. Dan kalau Bapak Ibu berminat untuk partisipasi dengan saya atau mau komunikasi lebih jauh, bisa ambil nomor saya dari panitia nanti, insya Allah bisa kita tindak lanjuti. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tahmid dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya. Ya Allah, angkatlah semua permasalahan yang sedang menimpa kaum muslimin. Ya Allah, berikanlah hidayah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Ya Allah, mudahkan untuk mengamalkan hidayah yang telah mendapatkannya. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan muliakan Islam di tangan kami dan tangan mereka ya Allah. Serta ya Allah, ya partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, kami memohon kepadamu agar jangan kau pisahkan kami setelah ini, kecuali engkau telah bersihkan semua dosa-dosa kami. Engkau angkat semua permasalahan-permasalahan kami, dan engkau
tutup hidup kami ini semua dengan kebaikan-kebaikan dan kepatuhan kepadamu dengan husnul khatimah. Dan ya Allah, satukanlah kami semua di surga Firdausmu tanpa hisab, di mana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya pastinya tolong dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.